wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vena Vanessa Muhammad dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan memaparkan mengenai media pembelajaran digital sebagai pemenuhan tugas mata kuliah penyusunan media pembelajaran PPSI dengan dosen pengampu Ibu Anissa Ulfa, Magister Pendidikan. Baik teman-teman, di sini sebagai awal materi yang saya gunakan dalam media pembelajaran kali ini yakni mengenai teks pidato. Dalam teks pidato ini nantinya media digital yang akan digunakan ada dua. Yang pertama yakni PPT seperti yang bisa dilihat. Kemudian yang kedua nantinya akan ada Quizwizard sebagai tes formatif bagi siswa. Nah, di dalam PPT ini nanti akan berisi materi-materi yang akan disampaikan sebelum media yang kedua dijalankan oleh siswa. Langsung saja di PPT ini yang pertama yakni mengenai tujuan pembelajaran dan juga indikator pencapaian seperti yang bisa dilihat di PPT di slide. Kemudian di sini juga ada langkah-langkah dari pembelajaran itu sendiri. Yang pertama, seperti yang tadi sudah dijelaskan, akan ada penjelasan materi terlebih dahulu. Kemudian nantinya setelah materi dijelaskan, para peserta didik dan juga pendidik akan melakukan diskusi, tanya jawab mengenai pembelajaran yang sudah mereka terima. Barangkali ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang perlu mereka diskusikan kembali agar semakin memahami mengenai teks pidato, utamanya mengenai makna tersurat dan juga tersirat. Kemudian setelah diskusi nantinya juga akan ada penugasan. Penugasan ini nantinya yang berhubungan dengan media yang kedua yaitu Quizwizard, penugasan sambil bermain. Kemudian yang terakhir di sini yakni evaluasi setelah nantinya para peserta didik sudah melakukan penugasan. Kemudian yang selanjutnya yakni mengenai materi dari pidato itu sendiri. Karena tadi sudah diperjelaskan bahwasannya materi yang akan diambil dalam media pembelajaran ini yakni pidato. Di sini terdapat materi mengenai pengertian pidato, kemudian tujuan dari pidato itu sendiri, kemudian selain itu juga ada struktur dari pidato, lalu metode pidato, kemudian pengertian dari makna tersurat itu seperti apa, contohnya juga ada dijelaskan di dalam PPT. Kemudian selain makna tersurat juga ada makna tersirat sekaligus pengertian dan juga contohnya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, bahwasannya setelah pemaparan materi akan ada sesi diskusi antara pendidik dan juga peserta didik untuk lebih memahamkan pemahaman para peserta didik mengenai materi yang tadi sudah diterima mereka. Nah, setelah sesi diskusi berakhir, kemudian berlanjut pada media yang kedua, penggunaan media yang kedua yakni Quizwizard. Sebelum itu, tentunya pendidik harus menampilkan terlebih dahulu contoh dari teks pidato, kemudian mengajak para pendidik untuk menganalisis kira-kira pidato yang ditampilkan ini termasuk pidato apa, kemudian bagaimana cara memaknai makna tersirat dari teks, kemudian dan juga makna tersurat dari teks. Setelah itu, setelah dipaparkan mengenai contoh dari teks pidato, bisa dilakukan permainan ataupun tes formatif melalui Quizwizard ataupun media yang kedua. Nah, ini merupakan tampilan dari website Quizwizard. Di sini sudah saya sediakan mengenai tes formatif yang bisa dipakai oleh siswa. Dalam kuis ini sudah berisi berbagai macam pertanyaan dan juga tes yang berhubungan dengan materi yang tadi sudah dijelaskan oleh pendidik kepada peserta didik. Untuk memulai permainannya, guru bisa mengaktifkan kuisnya terlebih dahulu, seperti ini. Klik start, kemudian pilih live race karena ini merupakan perlombaan, kita sistem sebagai perlombaan agar peserta didik semakin terpacu motivasinya untuk belajar lebih giat lagi. Kemudian klik yang ini, kita pilih mapnya, kemudian save.
kita acak untuk pertanyaannya agar tidak sama antara satu siswa dan juga siswa lainnya. Kemudian klik Go. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka quiz wizard ataupun permainan siap digunakan. Untuk selanjutnya, pendidik bisa mengarahkan peserta didik agar scan barcode ataupun juga mengakses kode yang ada di layar. Kita coba. Nah, setelah muncul seperti ini, maka peserta didik akan diarahkan untuk masuk ke dalam permainan ataupun game yang sudah kita sediakan. Jika peserta didik sudah benar-benar masuk, maka pada tampilan layar pendidik akan muncul nama yang mereka gunakan dalam permainan. Jika dirasa semua peserta didik sudah masuk dalam permainan, selanjutnya bisa dimulai untuk permainannya dengan mengklik start. Nah, ini merupakan tampilan peta ataupun map yang nantinya bisa memperlihatkan seberapa jauh peserta didik sudah melampaui ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan di dalam kuis. Sebagai contoh, di sini ada pertanyaan sebagai berikut. Berikut ini yang tidak termasuk pidato persuasif. Nah, jika benar akan muncul seperti ini. Klik pertanyaan selanjutnya, maka peserta didik yang benar akan maju satu langkah dan akan muncul di dalam layar dari pendidik. Nah, jika semua peserta didik sudah menyelesaikan permainan, maka akan muncul seperti ini. Bisa di view result ataupun ditunjukkan hasilnya. Nah, dalam quiz wizard ini akan menunjukkan peringkat dari peserta didik yang paling banyak menjawab benar dan yang paling sedikit. Selain itu, pendidik juga bisa melihat hasil keseluruhan di pojok paling kanan dan view result table. Nah, di sini nanti akan menunjukkan nama dari peserta didik yang mengikuti game ataupun permainan, kemudian hasil dari nilai mereka, dan juga berapa lama waktu mereka untuk menjawab keseluruhan soal yang ada pada quiz wizard. Seperti itu, jadi pendidik bisa langsung mendownload ataupun menyalin nilai dari peserta didik yang sudah mengikuti kuis dari tes formatif yang dilakukan oleh pendidik. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.